Shalom. Kembali hari ini kita akan mendengarkan renungan harian untuk tanggal 2 Desember, hari Kamis 2021. Namun sebelum kita mendengarkan renungan harian, kita akan mendengarkan dulu lagu pujian. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Berilah rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kembali kami datang mengucap syukur kehadapan Allah Bapa. Kami boleh berkenan mendengarkan renungan harian hari ini Allah Bapa. Pimpin kiranya Tuhan Yesus, Engkau firman yang hidup, agar dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menambah kekuatan iman kami di dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari ini adalah yang tertulis di Mika 1 ayat 2a. Demikian bunyinya. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Sekali lagi, dengarkanlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Berbahagialah orang yang mempunyai mata melihat dan yang bertelinga mendengar. Ayat ini adalah merupakan seruan peringatan daripada Allah yang disampaikan kepada nabinya, Nabi Mika, yang hidup di zaman Raja Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja di kerajaan Yehuda, yaitu raja ke-12, ke-13 dan ke-14 dari garis Raja Daud. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, namun dengan satu syarat, bangsa Israel hanya akan beribadah kepadanya dan bangsa Israel harus mengikuti segala perintah, aturan dan juga ketetapannya. Apabila bangsa Israel itu setia mengikuti firman Tuhan, maka bangsa itu akan diberkati. Namun apabila mereka menyimpang daripada firman Tuhan, Tuhan akan marah kepada bangsa tersebut. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan menjadi bangsa pilihannya. Mereka diharapkan menjadi representatif untuk memperlihatkan bahwa di dunia ini ada Allah yang benar, Allah yang mempuasa, Allah Israel yang akan dilihat oleh bangsa Israel, atau bangsa-bangsa di luar Israel, bahwa di tengah-tengah bangsa Israel ada bangsa yang, ada Allah yang benar yang akan
mereka lihat baik dari segala mujizat, juga ajaran dan juga ketetapan yang diterapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Pengharapannya bangsa Israel itu adalah menjadi penampakan daripada hukum Tuhan untuk juga ditiru oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Namun apa yang terjadi? Bangsa Israel bukannya setia kepada Allah Bapa untuk menyembah Allah Bapa, untuk mengikuti segala perintah dan ketetapannya. Lebih sering malah mereka ikut menyembah ilah-ilah di luar daripada Allah Israel. Mereka sering ya Tuhan berzina dengan menyembah atau ikut serta dengan ajaran-ajaran agama yang ada di sekitarnya. Mereka turut serta menyembah berhala-berhala sehingga sering Allah marah. Saat ini juga Nabi Mika di ayat ini juga mengingatkan bangsa itu supaya mereka bertobat kembali dari jalannya yang sesat. Itu yang diharapkan. Melalui nabi-nabinya Allah sering mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat dan kembali ke jalannya. Apakah ayat ini relevan untuk kita saat ini? Kita tahu bahwa Allah berbicara kepada kita manusia melalui 3 cara. Yang pertama adalah melalui firman-Nya yang tertulis. Pada saat ini kita membaca Alkitab atau membaca Bible, dari sana Allah mengajari kita apa yang dikehendaki di dalam kehidupan setiap orang percaya. Yang kedua adalah melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang sudah dicurahkan oleh Allah Bapa kepada barang siapa yang percaya kepada Yesus, diberikan hati yang baru, diberikan juga roh yang baru, dan diberikan Roh Kudus-Nya untuk berdiam di dalam diri kita yang akan mengajari kita. Yang ketiga, Allah berbicara mengenai melalui kondisi alam. Kondisi alam menggambarkan apakah Allah berkenan atau apakah Allah betul-betul memberkati atau ada sesuatu yang salah. Dengan melihat kondisi alam kita mengetahui apakah Allah murka, apakah Allah memberkati kehidupan kita manusia secara umum. Melalui 3 cara itulah Allah berbicara kepada kita manusia. Dan Allah senantiasa menegur untuk mengingatkan kita, mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kekudusan Allah. Dan apabila ada banyak kesalahan di dalam kehidupan kita, agar kita bertobat dari jalan kita yang hidup yang sesat. Terutama di zaman saat ini adalah Allah berbicara melalui Roh Kudus-Nya. Kalau dahulu Allah mengingatkan bangsa Israel dengan mengutus hamba-hambanya, mengutus para nabinya. Saat ini kepada setiap orang percaya, khususnya ya orang-orang Kristen, Allah berbicara mengingatkan hidup kita agar kita menjaga kekudusan kita adalah dengan suara Roh Kudus yang ada di dalam batin kita. Ada lagu dalam buku ND yang bunyinya adalah suara niton di Tuhan tai junjut di lausi tulak hoi. Suara Roh Kudus terkadang sering kita tolak di dalam kehidupan kita. Dia berbisik kepada kita, mengingatkan kita terlebih apabila kita melakukan sesuatu yang salah. Tetapi sering kita tolak dan sering kita tidak mau mendengarkannya. Padahal Allah melalui Roh Kudus-Nya mengingatkan kita agar kita menjadi surat-surat Kristus yang terbuka. Artinya kehidupan kita adalah menggambarkan kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah kita. Menggambarkan bagaimana orang-orang anak-anak Allah berperilaku sebagai imamat yang kudus. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian bangsa-bangsa atau orang-orang di luar yang tidak percaya kepada Yesus akan melihat bagaimana ajarannya yang kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi pelaku-pelaku firman, kita menjadi bangsa-bangsa pilihan, sehingga setiap orang melihat perilaku kita, mereka akan ikut mengagungkan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka akan terpukau melihat perilaku kita sebagai anak-anak Allah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan senantiasa menegur kita agar kehidupan kita senantiasa hari demi hari diperbaiki dan semakin dikuduskan di dalam kehidupan kita melalui perilaku dan tingkah laku kita. Oleh karenanya ingatlah, teguran daripada Allah melalui firman-Nya akan berlaku sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Kepada setiap orang yang percaya senantiasa diingatkan
Bangsa Israel adalah representatif daripada bangsa-bangsa di dunia saat ini. Kita pun menjadi representatif daripada Tuhan Yesus untuk memperlihatkan bahwa kita percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata yang akan mereka lihat dari perilaku dan tingkah kita. Kita harus berjaga, kita harus mendengarkan suara Roh Kudus terlebih di dalam kehidupannya. Kalau dulu Allah mengingatkan bangsa Israel melalui para nabinya, saat ini kepada kita sudah diberikan Roh Kudusnya yang senantiasa juga akan berseru, yang senantiasa juga akan menegur kita agar kita mendengarkan suara Tuhan dan kita berada di jalan yang benar sesuai dengan kekudusan yang diminta oleh Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kembali kami datang ke hadapan syukur dan terima kasih kami telah mendengarkan renungan harian saat ini. Allah Bapa yang mengingatkan kami agar senantiasa kami mendengar suara Allah, baik melalui firman-Nya ya Tuhan yang telah tertulis dalam kitab kehidupan Bible ya Tuhan, juga mendengarkan suara Roh Kudus serta melihat kondisi alam di sekitar kami ya Tuhan. Apakah Allah berkenan atas kehidupan kami, apakah Allah murka atas perilaku kami, dan juga ya Tuhan kami pribadi lepas pribadi menjaga kekudusan hidup kami agar perilaku kami adalah gambaran daripada surat Kristus yang terbuka. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, kasih karunia daripada Allah Bapa serta kasih setia daripada Yesus Kristus dan juga Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Amin.